Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dan Bung Said Didu dari Said Didu Official Forum News Network. Jadi ini adalah produk jurnalistik dari Forum News Network atau FNN. Bang Said Didu, kemarin Anda waktu PPNBM 0% itu sempat beli mobil baru nggak? Saya ada hati nurani saya bahwa tidak pantas di tengah seperti ini kita malah menghidupi pabrik mobil tapi merugikan negara. Itu nggak ada Oke. niat. Nah, Biasanya ternyata saya tiap ya, 5 tahun, ternyata ini, 5 tahun ganti mobil. uh-uh. Ini sekarang 5 tahun lebih nggak ganti karena saya ada hati nuraninya. Masa saya menghidupkan pabrik mobil tapi negara nggak dapat apa-apa. Ya, di samping itu daripada ganti mobil kelihatannya, karena kalau dulu memang ya alhamdulillah Anda diberi kemewahan seperti itu, lebih baik kita sedekahkan buat orang banyak ya. Ya, Oke, jadi Bang Saididu ini pemerintah memperpanjang lagi nih. Kalau kemarin tuh sudah diperpanjang, akhirnya ini PPNBM ini pembebasan PPNBM atau 0% PPNBM itu diperpanjang sampai akhir tahun 2021. Ada kemungkinan ini kalau cara pola-polanya begini nanti setelah selesai tahun 2021 juga akan diperpanjang lagi tahun 2021 karena kemarin ternyata diperpanjang lagi sampai tahun 2022 karena kemarin kelihatannya ini memberikan semacam apa ya insentif buat pemerintah untuk bisa pamer kepada masyarakat bahwa ada pertumbuhan ekonomi nasional 7,0% karena ditopang oleh penjualan mobil tadi. jadi saya begini Mas Hersu, supaya masyarakat paham, kenapa sih mobil itu dikasih PPNBM? Itu harus dia paham. Jadi sebenarnya adalah PPNBM adalah itu pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, barang mewah itu adalah cara pemerintah untuk meningkatkan pemerataan. Jadi bagi orang kaya yang belanja itu pajaknya dibesarkan. Dan itu memang rata-rata barang mewah ini kan adalah milik impor rata-rata sebagian besar gitu kan. Nah, sehingga kalau Anda mau beli barang mewah maka Anda harus boleh membeli tapi membayar ke negara lebih mahal supaya Anda beli yang dalam negeri. Kan kira-kira itu tujuannya untuk PPNBM. Nah, tapi sekarang digunakan bahwa PPNBM ini menjadi penghambat penjualan mobil, kan itu di alasannya menjadi penghambat penjualan mobil. Nah, kemarin dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan penjualan mobil setelah PPNBM diberikan. Nah, jadi yang terjadi sebenarnya adalah bahwa negara tidak lagi memungut sehingga industri mobil bisa menjual mobilnya. Itu kan itu sebenarnya yang terjadi, menjual mobilnya sehingga industri jalan. Tapi di saat yang sama, Bu Menteri Keuangan sedang ngotot untuk memberlakukan pajak PPN, pajak pertambahan nilai terhadap sembako. Nah, jadi kita bisa bayangkan tidurnya seperti apa orang yang berpikiran seperti itu, membebaskan pajak orang kaya, tapi berpikir memungut pajak kepada orang miskin. Itu saya nggak tahu bagaimana doa-doa setelah sholat, kalau orang itu sholat itu seperti apa gitu, saya nggak terbayang gitu. Nah, karena di saat yang sama itu dilakukan hal tersebut gitu, mau menyusun cara memungut pajak kepada miskin tapi membebaskan pajak kepada orang kaya, kan kira-kira begitu. Nah, selalu dikatakan bahwa ini produk dalam negerinya tinggi, lokal kontennya, komponen lokalnya. Ya. Komponen lokalnya. Saya tidak tahu hitungannya seperti apa, karena saya paham betul bahwa mobil itu yang utama itu kan ada dua, chassis, mesin. Itu kan yang dua. Dan dua-duanya ini impor, dua-duanya paten. Jadi, loh, kok bisa 70%? Nah, saya nggak melihat sama sekali. Mungkin jumlahnya kali. Jadi murnya dihitung, gitu kan. Kalau mesin kan nggak ada murnya, chassis nggak ada murnya, gitu kan. Jadi mungkin itu yang dimaksud 70%. Nah, yang selalu dikatakan adalah produk dalam negeri. Produk dalam negeri ada pengertiannya begini, Mas Setu.
produk dibuat di Indonesia atau produk memang yang dihasilkan oleh industri Indonesia. Nah, ini harus diingat bahwa kalau produk yang dibuat di Indonesia, umpamanya begini, pembangunan blok mesin itu dari negara asalnya, dibangun di kawasan industri, semua bebas pajak, semua bebas bea, masuk dan keluar, kemudian dimasukkan ke pabriknya, apakah itu dianggap produk dalam negeri? Itu produk di dalam negeri, bukan produk dalam negeri. Produk dalam negeri adalah apabila itu memang betul-betul sudah dihasilkan oleh teknologi dalam negeri, bahan bakunya dalam negeri, dan lain-lain. Nah, perlu saya ingatkan kepada publik bahwa Indonesia tuh belum bisa menghasilkan baja untuk mobil. Tidak ada, itu semua impor. Apalagi chassis dan blok mesin. Ininya aja, bodinya aja itu tidak dihasilkan di dalam negeri, itu impor semua. Jadi saya tidak tahu cara menghitung mereka. Mungkin definisi produk lokal itu adalah produk yang dihasilkan di dalam negeri. Bu, nah, padahal pemahaman saya produk lokal adalah bahwa memang mulai patentnya, bahan bakunya adalah dalam negeri, bukan hanya tempat memproduksi. Itu kira-kira Mas Ersu. Ya. Nah, di satu sisi kan kita selalu juga seperti Anda sampaikan, ini kita agak sulit memahami cara berpikir pemerintah ini ya. Karena tadi kan jelas PPNBM ini menyumbang salah satu pajak yang diharapkan akan menyumbang pendapatan pajak pemerintah, dan padahal sekarang itu shortfall ya, sedang anjlok lah penerimaan pajak pemerintah itu. Nah, tapi kemudian ternyata seperti Anda sebut tadi malah memilih memajaki pajak sembako. Nah, menurut Anda mengapa terjadi semacam itu? Kan seperti hitung-hitungannya clear. Pokoknya selama situasi semacam ini yang jangan sampai ada loss pajak itu. Tapi ternyata di depan mata justru pajak PPNBM ini dilepas oleh pemerintah. Nah, itulah saya aneh sekali Mas Ersu, di tengah pemerintah harus menambah utang untuk menutupi belanja ribuan triliun, di samping karena kekurangan pendapatan, di tengah tax ratio yang sangat rendah 8%, yang normalnya tuh 15-20%, negara lain 20%, ini 8%. Di tengah rakyat susah, itu mengambil kebijakan untuk mengurangi penerimaan negara dari orang kaya, dan ingin menambah pengeluaran pendapatan negara dari orang miskin. Jadi ini kebijakan sekarang saya bilang adalah kebijakan yang sangat memihak kepada oligarki. Saya mudah-mudahan tidak datang masa bahwa setelah PPNBM mobil itu dihilangkan, maka muncul lagi nanti pembebasan BPHTB dan PPN terhadap rumah-rumah mewah dengan alasan agar terjadi pembangunan pertumbuhan ekonomi di bidang konstruksi. Jangan sampai itu terjadi gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi bahwa pengurangan hal-hal seperti itu orang-orang kaya ini karena lobbynya kepada kekuasaan itu kuat sekali, maka bisa saja menghilangkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, coba Mas Hersu bisa bayangkan bagaimana orang kaya dibebaskan dari PPNBM, sementara peternak yang hanya minta memasang poster untuk meminta bantuan pemerintah agar peternak ini dapat pakan yang lebih murah, tapi itu ditangkap polisi. Itu coba itu bayangkan bagaimana ketidakadilan dipertontonkan. Iya, tapi ada perkembangan terbaru kan, kemudian si Pak Suroto itu yang dari Blitar itu yang kemarin ditangkap itu kan akhirnya bertemu dengan Presiden Jokowi di istana ya, Bang Said Didu. Ya. Tetapi setelah dia pulang kembali sampai sepekan kemudian ternyata harga jagung malah naik, dan kemudian Pak Surotonya jadi korban, diamuk oleh emak-emak gitu. Dia digeruduk rumahnya oleh emak-emak. Ini kan juga ironi kita. Jadi tapi kalau mohon maaf, kalau memang mendengarkan seperti itu dari Bapak Presiden, biasanya saya langsung tidak yakin akan terjadi. Nah, masih ingat Presiden loh ini janji kepada peternak loh, Bang Said itu.
Mungkin dia tidak kurang paham ke bawah. Jadi masih ingat kan dulu bahwa harga daging harus 80.000, ya kan? Pernahkah terjadi? Ya kan? Terus harga gula harus sekian, pernahkah terjadi? Tidak kan? Karena memang harga itu tidak bisa diperintah. Tidak bisa diperintah. Harga itu terbentuk dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, bukan karena perintah. Kalau harga bisa diperintah, maka tiap hari saya bikin perintah aja, maka harga sesuai itu karena mungkin pengetahuannya seakan-akan bisa memerintah harga. Dan saya juga heran, kok bisa memerintah harga jagung 4.500? Kan ini selalu dilupakan. Adakah hitungan bahwa petani jagung udah untung dengan 4.500? Iya kan? Berarti jangan sampai peternak ini kan, tapi petani jagungnya mati. Dan apa yang terjadi kalau petani jagung mati? Maka impor jagung. Maka itu konglomerat main lagi. Nah, ini menurut saya pas keluar angka itu, saya menelusuri angka mana, dari mana ini 4.500 jagung, gitu kan? Apakah memang petani jagung sudah untung dengan 4.500? Kira-kira itu, Mas Heris. Iya, ini memang nggak mudah menangani negara sebesar Indonesia ini yang dengan problematik semacam itu. Karena itu kita bolak-balik kemudian menyerukan kepada publik agar jangan memilih seorang presiden itu hanya berdasarkan popularitas saja gitu ya, atau dia senang dengan figur seorang itu. Dalam situasi seperti kita ini diperlukan orang yang betul-betul kuat. Tidak harus selalu orang baik, dalam pengertian artinya bukan orang jahat juga, artinya dia di kesannya orang baik lah makanya kan dipilih. Ini nggak cukup modal itu. Ini perlu orang yang punya kapasitas besar dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar gitu ya untuk menjadi presiden di Indonesia ini ya. Ini selalu Bapak Presiden selalu agak menggampangkan karena mungkin merasa berkuasa sehingga semua digampangkan tapi tidak terjadi ya. Kita masih ingatlah janji-janjinya. Saya masih menyatakan dulu kalau Pak JK menyatakan dulu bahwa ini nggak pantas langsung dari wali kota langsung ke presiden. Dulu saya menyatakan, saya ibaratkan ibu wali kota itu adalah kapten kapal pinisi. Indonesia ini kapal induk. Jadi jangan kapten kapal pinisi. Kapal pinisi itu kapal khas Bugis Makassar yang bisa menjelajahi dunia pakai layar. Ini ya. Kapal layar. Nah, terus disuruh memegang kapal induk. Nah, kapal layar tuh agak lincah, bisa dibelokkan kapan saja. Kapal induk tuh nggak bisa dibelokkan begitu saja. Jadi saya pikir kebiasaan sebagai kapten kapal jurumudi, kalau di ini jurumudi tuh di pinisi mau digunakan untuk mengelola kapal, sehingga terlalu gampang ngomong akan begini, akan begini, akan begini. Nah, itu saya pikir itu yang terjadi, Mas Her. Iya. Oke, clear saya kira, dan kita tidak perlu kaget lagi nanti kalau setelah akhir 2021 itu akan ada lagi perpanjangan pembebasan atau 0% dari PPNBM. Karena kan kita lihat modusnya selalu seperti itu ya, dibuat 1 semester, perpanjang lagi 1 semester, ditambah lagi gitu ya. Lama-lama sepanjang masa bisa bebas itu. Jadi begini Mas Hersu, ini kan kelakuan pejabat yang ingin terus berkuasa. Jadi kalau Anda kasih terus 1 tahun, maka Anda tidak didatangi. Tanda kutip. Kalau Anda perpanjang terus, maka Anda kasih waktu pendek, maka tiap hari juga didatangi. Didatangi tanda kutip loh ya, tanda datangi. Ya, nah, dulu juga saya alami betul Mas Hersu adalah cara panen di BUMN itu adalah tidak ada masa jabatan direksi dan komisaris. Jadi kapan saja bisa diganti. Sehingga direksi itu harus mengeluarkan dana dan komisaris untuk mempertahankan jabatannya karena tidak ada kepastian akan masa depan jabatannya. Nah, itu dulu saya berhentikan bahwa dia harus 5 tahun supaya dia tidak melobi terus untuk mempertahankan jabatannya. Nah, cara kebijakan seperti ini adalah cara kebijakan untuk menempatkan pejabat sebagai pihak yang didatangi oleh yang berkepentingan, dan itu dipelihara. Jadi, nah itu sangat tidak sehat memberikan kebijakan-kebijakan yang setiap saat bisa dilobi. Nah, saya pikir mungkin yang dikejar adalah biaya lobi. Mungkin, jangan sampai ada yang marah lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.